Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan seminar proposal kami yang berjudul Peningkatan Motivasi Belajar Matematika melalui penggunaan media model bangun datar pada siswa kelas 2 SD Negeri 004 Candirejo, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu. Baiklah, kami kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Yoka Prasasti Lubis dan rekan saya Andini Karla Tantia. Baiklah, langsung saja pemateri pertama yaitu saya sendiri. Baik, saya akan menjelaskan mengenai bab pertama yaitu latar belakang. Di mana latar belakang proposal ini yang pertama yaitu guru harus menyadari bagaimana guru itu melakukan usaha-usaha untuk dapat melakukan aktivitas belajarnya seorang siswa menjadi baik. Nah, untuk dapat belajar dengan baik itu diperlukan proses dan motivasi yang baik pula. Nah, sehingga dalam kegiatan belajar itu jika tidak melalui proses dengan didasari motif yang baik atau mungkin karena rasa takut, terpaksa akan memproduksi hasil belajar yang sama dan tidak otentik serta tidak tahan lama. Dan dengan demikian memberikan motivasi kepada seseorang siswa itu berarti menggerakkan siswa sehingga siswa itu mempunyai keinginan untuk melakukan sesuatu. Nah, motivasi belajar inilah memegang peranan penting dalam memberikan semangat dalam belajar sehingga siswa itu bermotivasi kuat, memiliki energi banyak untuk melakukan kegiatan belajar. Kemudian, pembelajar matematika ini akan menunjukkan hasil memuaskan jika pengajar itu mampu membangkitkan motivasi yang dimiliki oleh siswa dan mampu menjadi media yang tepat dalam mengajar. Kemudian, dengan salah satu dalam proses penyampaian pelajaran matematika tersebut menggunakan media model bangun datar untuk meningkatkan motivasi belajar. Kemudian, media model bangun datar ini adalah salah satu media pembelajaran matematika yang digunakan untuk menjelaskan unsur-unsur bangun datar. Dengan media ini, siswa lebih tahu dan jelas tentang konsep bangun datar sehingga dengan media ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi belajar matematika. Jadi dengan demikian memberikan motivasi kepada orang siswa itu berarti menggerakkan siswa sehingga siswa mempunyai keinginan untuk melakukan sesuatu. Nah, hal inilah yang mendorong penulis untuk mengambil judul yaitu Peningkatan Motivasi Belajar Matematika melalui penggunaan media model bangun datar pada siswa kelas 2 SD Negeri Candirejo, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Nah, berdasarkan latar belakang yang saya jelaskan tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah penggunaan media model bangun datar ini dapat meningkatkan motivasi belajar matematika siswa kelas 2 SD Negeri 004 Candirejo, Kecamatan Pasir Penyu, Indragiri Hulu. Kemudian selanjutnya itu tujuan penelitian. Nah, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk meningkatkan motivasi belajar matematika melalui penggunaan media model bangun datar. Kemudian selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian ini yang pertama ada manfaat teoritis. Nah, manfaat teoritis ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah memberikan sumbangan dalam khasanah keilmuan. Peningkatan mutu pendidikan di Indonesia ini pada umumnya ada di SD dan pada khususnya ada di sekolah dasar. Nah, memberikan sumbangan dalam khasanah keilmuan ini diharapkan kita bisa memberikan sumbangan pemikirannya lalu kita bisa menerapkannya kepada peserta didik. Kemudian kedua yaitu mengembangkan kreativitas guru dalam menggunakan media model bangun datar pada mata pelajaran matematika. Nah, Heruman menyatakan bahwa dalam pembelajaran matematika yang abstrak siswa memerlukan alat bantu yaitu dengan media dan alat peraga yang dapat memperjelas apa yang akan disampaikan oleh guru sehingga lebih cepat dipahami dan dimengerti oleh siswa. Kemudian dalam mengembangkan kreativitas dan kompetensi siswa, maka guru hendaknya dapat menyajikan pembelajaran yang efektif dan efisien sesuai dengan kurikulum dan pola pikir siswa. Jadi diharapkan dengan penggunaan model ini siswa lebih cepat menerima pembelajaran ini. Manfaat yang ketiga yaitu dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, bagaimana caranya meningkatkan kualitas pendidikan itu? Yaitu yang pertama adalah peningkatan kedisiplinan harus lebih diutamakan. Yang kedua, menggunakan media dan metode belajar yang relevan. Kemudian yang ketiga yaitu melakukan evaluasi. Yang keempat, memberikan motivasi pendidikan pada anak. Yang kelima, menjalin komunikasi yang baik khususnya di sekolah. Kemudian ada juga manfaat praktis. Manfaat praktis ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu bagi siswa. Nah, bagi siswa ini yang pertama ada tumbuhnya motivasi siswa dalam proses pembelajaran khususnya pelajaran matematika. Kemudian meningkatkan hasil belajar siswa baik aspek kognitif maupun afektif. Kemudian yang ketiga, mengaktifkan siswa dalam proses pembelajarannya.
Yang kedua, manfaat bagi guru. Yang pertama yaitu memberikan pengalaman langsung pada guru, khususnya peneliti yang terlibat dalam memperoleh pengalaman baru untuk menerapkan media model bangun datar dalam pembelajaran matematika. Kemudian meningkatkan kreativitas guru untuk mencapai pembelajaran yang berkualitas. Yang terakhir yaitu meningkatkan profesionalisme guru melalui upaya penelitian yang dilakukan. Kemudian manfaat bagi sekolah yang pertama yaitu meningkatkan kinerja sekolah dengan optimalnya kinerja guru. Kemudian dapat digunakan sebagai acuan bagi perbaikan kualitas pembelajaran di kelas. Selanjutnya yaitu bab 2, kajian pustaka. Nah, di dalam kajian pustaka ini yang pertama ada hakikat motivasi belajar. Jadi penulis di sini menjelaskan beberapa teori mengenai konsep dasar belajar, ada tujuan belajar, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar, dan yang terakhir yaitu mengenai motivasi belajar itu sendiri. Kemudian pada kajian pustaka itu penulis melampirkan hakikat pembelajaran di SD. Nah, penulis di sini menjelaskan beberapa teori mengenai pengertian matematika, karakteristik siswa sekolah dasar di tempat penelitian ini dilakukan, langkah-langkah pembelajaran matematika di SD, dan tujuan pembelajaran matematika. Kemudian tinjauan tentang media. Nah, penulis di sini menjelaskan mengenai konsep dasar media, fungsi media, dan media pembelajaran matematika model bangun datar. Baiklah, sekian dari saya. Dilanjutkan oleh pemateri kedua yaitu Andini Carla Tantia. Kepada Andini dipersilakan. Baik, selanjutnya adalah hasil penelitian yang relevan. Nah, hasil penelitian yang relevan ini adalah uraian sistematis tentang hasil-hasil penelitian yang terdahulu, yang mana tujuannya itu untuk memposisikan penelitian yang sekarang dan penelitian yang terdahulu. Nah, jadi ada beberapa yang mengatakan penelitian ini, motivasi belajar siswa ini, yang pertama itu dari Alfi Fitri Rahmadianti, yaitu tentang meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 2 itu harus melalui penerapan alat peraga gambar dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, kesimpulan yang dapat diambil adalah yang pertama, dengan menggunakan alat peraga, siswa dapat membaca dan menulis kalimat sederhana. Yang kedua, di sini diketahui bahwasannya penting bagi guru untuk motivasi belajar siswa. Nah, selanjutnya itu ada dari yang namanya Ani Redianti. Nah, Ani Redianti ini mengatakan bahwa penelitian peningkatan belajar siswa itu menggunakan media SKIP. Nah, SKIP itu adalah media Skin Education Quality Improvement, yang mana kesimpulannya itu dapat diambil adalah proses pembelajaran IPA dengan media SKIP itu dapat meningkatkan motivasi. Yang kedua, dalam pembelajaran dengan media SKIP terdapat kendala-kendala yang ditemukan di dalam kelas, yaitu tentang media, waktu yang digunakan, dan juga membutuhkan ruang yang mana bila medianya rusak atau kesulitan mencari gantinya. Penelitian di atas ini menunjukkan bahwa penggunaan media itu sangat berpengaruh terhadap motivasi belajar siswa, yang mana dengan metode yang sesuai dengan membantu siswa, keberhasilannya itu akan jauh lebih besar daripada yang sebelumnya. Nah, selanjutnya itu ada tempat dan waktu penelitian. Nah, untuk penelitian ini dilaksanakan di kelas 2 SDN 004 Candirejo, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, yang mana kami mengambil tempat ini karena beberapa pertimbangan, yaitu yang pertama karena waktunya, yang kedua karena biaya, dan ketiga itu karena keberadaan sampel yang dapat memudahkan kami untuk bisa meneliti di SDN tersebut. Nah, selanjutnya untuk waktu penelitian. Waktu penelitian ini kami mengambil pada semester genap, yaitu tahun ajaran 2021-2022, yaitu selama 1 bulan pada bulan Mei 2022. Nah, yang mana kami itu memiliki 3 tahap. Yang pertama itu adalah tahap persiapan, yang kedua tahap pelaksanaan, dan yang ketiga itu adalah tahap penutup. Nah, selanjutnya bentuk penelitian. Nah, dari masalah yang diajukan itu tentang motivasi belajar siswa, penelitian ini itu lebih menekankan kepada masalah proses. Nah, maka jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas, yang mana dengan menggunakan jenis ini, peneliti itu dapat
mendapat informasi sebanyak-banyaknya untuk meningkatkan praktik pembelajaran secara profesional. Nah, PTK ini juga bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar dan juga untuk meningkatkan kinerja guru. Nah, dalam proses pembelajaran. Nah, biasanya dengan kata lain, PTK ini bukan hanya bertujuan untuk mengungkapkan penyebab, tetapi dia juga bisa menyelesaikan berbagai masalah. Karena kan yang udah kita ketahui kalau misalnya PTK itu adalah penelitian tindakan kelas. Yang pasti pada saat kita meneliti di dalam kelas tersebut, maka kita juga dapat mengerti, oh ternyata begini gitu. Selanjutnya itu adalah strategi penelitian dalam penelitian kami nih. Nah, dalam penelitian ini kami menggunakan strategi model siklus. Itu karena kami objek penelitiannya hanya pada satu sekolah. Nah, yang mana rancangan penelitiannya yang pertama itu adalah perencanaan kegiatan. Nah, untuk perencanaan kegiatan itu sendiri, yang pertama kami itu membuat perencanaan pengajaran, yang kedua membuat lembar observasi, dan yang ketiga membuat angket motivasi. Nah, selanjutnya itu ada setelah perencanaan kegiatan, selanjutnya itu melaksanakan tindakan kegiatan. Nah, ini tuh dilakukan dalam tahap melaksanakan kegiatan pembelajaran di dalam kelas yang udah tadi direncanakan pada tahap perencanaan kegiatan. Nah, selanjutnya selesai dari pelaksanaan tindakan itu, kita melakukan observasi. Nah, observasi ini dilakukan secara langsung, yang mana itu pada saat pembelajaran berlangsung. Yang tadi kan kita udah nyelesain, kita udah membuat angket nih, maka angket itu kita observasi. Yang selanjutnya itu ada refleksi. Nah, pada refleksi ini data-data yang diperoleh itu melalui observasi dan angket yang udah tadi kita buat. Yang mana dengan refleksi ini kita dapat mengetahui sejauh mana tindakan telah membawa perubahan apa dan bagaimana perubahan terjadi. Nah, pada tahap ini refleksi itu dilakukan antara praktik. Baik, sumber data. Nah, sumber datanya ini yang pertama adalah siswa di SD tersebut sendiri, yaitu siswa kelas 2 SDN 004 Cenderjo. Yang kedua itu hasil pengamatan pelaksanaan kegiatan pembelajaran, dan yang ketiga itu informan itu adalah guru di SDN tersebut, dan yang keempat adalah arsip nilai. Nah, selanjutnya itu ada teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data yang dilakukan itu yang pertama itu ada observasi, yang kedua ada angket motivasi, dan yang ketiga itu ada tes. Nah, untuk observasi, nah istilah observasi ini lebih sering digunakan dalam penelitian tindakan kelas. Kenapa? Karena data atau informasi yang dikumpulkan adalah data tentang proses berupa perubahan kinerja pembelajaran. Nah, menurut Daryanto, observasi ini suatu teknik yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara teliti serta mencatat secara sistematis observasi. Nah, observasi ini ada 3, yaitu ada observasi partisipasi, observasi sistematis, dan observasi eksperimental. Nah, bentuk observasi dalam penelitian ini adalah observasi partisipasi, di mana penelitian atau pengamat dalam penelitian ini berperan aktif dalam semua pembelajaran. Nah, observasi ini digunakan untuk mendapatkan data-data yang diperlukan sebagai dasar untuk melakukan penelitian yang lebih lanjut. Yang mana dengan observasi ini akan diperlukan data-data mengenai seluruh aktivitas atau tingkah laku siswa dalam pembelajaran. Yang kedua ada angket motivasi. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data selanjutnya adalah dengan menggunakan angket motivasi. Nah, angket motivasi ini adalah sebuah sekumpul pertanyaan tertulis untuk memperoleh informasi. Nah, bentuk angket ini adalah terstruktur dengan jawaban tertutup, di mana responden itu hanya memberikan jawaban pada setiap pertanyaan yang sudah tersedia. Nah, angket ini digunakan untuk mengetahui bagaimana peningkatan motivasi belajar siswa di sana gitu. Nah, selanjutnya itu ada tes. Nah, tes ini untuk memperkuat hasil data penelitian tersebut, yaitu penelitian yang sedang kami jalani ini, yang mana itu untuk mengetahui motivasi belajar siswa, gimana
dalam tes tersebut tuh kayak menentukan bagaimana motivasi belajar siswa ini meningkat atau tidak pada saat ini gitu. Nah, selanjutnya itu ada analisis data. Analisis data pada penelitian ini itu ada 3. Maksudnya di sini ada komponen penelitian itu ada 3 komponen. Yang pertama itu ada reduksi data, yang mana reduksi data ini proses menyeleksi data. Terus yang kedua itu ada sajian data. Sajian data ini adalah rangkaian yang mana dia itu terorganisasi informasinya itu yang memungkinkan penelitian itu dapat dilakukan. Yang ketiga itu penarikan kesimpulan. Nah, dalam bentuk ini penelitian itu tetap bergerak di antara 4 komponen, yang mana proses pengumpulan data berlangsung. Kemudian setelah pengumpulan data, penelitian itu bergerak di antara 3 komponen tadi, yaitu pertama reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan. Baik, itulah presentasi dari saya, Andini Karlatantia. Saya kembalikan kepada Yoka Prasasti.